Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan umat Islam setiap datangnya bulan Ramadan. Namun sebelum Allah memerintahkan untuk berpuasa pada bulan suci tersebut, umat terdahulu telah mempraktikkan ibadah ini untuk taqarrub ilallah. Al-Quran Surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, Fakulli washrabi wa qarri aina fa imma tarabinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima yauma insiya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Di dalam surat Maryam ayat 26 dikatakan bahwa Maryam bernazar puasa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nazar puasa berbicara dengan siapapun, tidak berbicara dengan siapapun. Tradisi puasa merupakan ibadah yang telah dijalankan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan puasa merupakan ibadah yang telah dilakukan sejak manusia hidup di muka bumi. Ulama yang ahli ilmu Al-Quran dan Sunnah, Ibnu Katsir, meyakinkan bahwa ajaran puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa. Puasa tak hanya dikenal dalam agama Islam, agama dan kepercayaan lain pun memiliki tradisi puasa dengan caranya yang berbeda-beda. Namun, puasa yang diwajibkan bagi umat Islam sangatlah istimewa, karena inti kewajiban puasa adalah mencetak insan yang bertakwa. Dalam buku Risalah Ramadan, Al-Fandi Mokhtar dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebelum ayat yang mewajibkan puasa diturunkan oleh Allah, umat Islam puasa menjadi salah satu rukun dari setiap agama, karena puasa termasuk ibadah paling berat dan media yang paling baik untuk memperbaiki akhlak. Dalam menerangkan ayat tersebut, Muhammad Abduh mengatakan, Allah tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berpuasa sebelum Islam itu. Namun menurut Profesor Ramli, sudah dimaklumi bahwa puasa telah dilakukan oleh seluruh penganut kepercayaan, termasuk penyembah berhala. Misalnya, puasa telah diketahui adanya di kalangan orang-orang Mesir kuno pada masa keberhalaan mereka. Dari sana
syariat puasa pindah kepada orang-orang Yunani. Mereka menjadikan wajib, terutama atas kaum perempuan. Demikian juga orang-orang Romawi mewajibkan puasa sampai sekarang. Hindu penyembah patung pun berpuasa sampai sekarang. Mengutip keterangan dari Ali Abdul Al-Wahid, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan bahwa pengkajian tentang sejarah agama menunjukkan puasa termasuk ibadah manusia yang paling tua dan paling banyak tersebar. Menurutnya, hampir tidak ada suatu agama yang dianut masyarakat yang terlepas dari kewajiban berpuasa. Seperti itulah keberadaan puasa dari berbagai agama dan bangsa. Adapun bentuk dan cara pelaksanaan puasa tidak semuanya sama. Ada puasa dalam bentuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan kelamin, tidak bekerja, dan tidak berbicara. Puasa para nabi dalam sejarah Islam, para nabi juga telah melakukan puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam yang pertama diturunkan ke bumi pernah berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Ada pula yang mengatakan Nabi Adam berpuasa pada 10 Muharram sebagai rasa syukur karena bertemu dengan istrinya Hawa. Selama itu Nabi Nuh alaihissalam juga terkenal dengan kegemarannya berpuasa, terutama pada saat hendak menerima wahyu dari Allah yang kemudian dijadikannya Suhuf Ibrahim itu. Puasa menurut agama Ibrahim alaihissalam dilaksanakan oleh Ismail, putra Nabi Ibrahim, yang terkenal taat ibadah. Dan puasa Nabi Ibrahim diikuti pula oleh Ishak atau putra Nabi Ibrahim dari Sarah. Nabi Yakub juga terkenal sebagai orang tua dan rasul yang gemar berpuasa, terutama untuk keselamatan putra-putranya. Sementara Nabi Yusuf berpuasa ketika berada dalam penjara bersama para terhukum lainnya. Kebiasaannya berpuasa ini juga beliau terapkan ketika menjadi pembesar Mesir dan menjabat sebagai menteri perekonomian negara tersebut. Sedangkan Nabi Yunus berpuasa dari makan dan minum saat berada dalam perut ikan besar selama beberapa hari. Kemudian berbuka puasa setelah dimuntahkan kembali dari dalam perut ikan itu. Untuk berbuka, Nabi Syuaib terkenal kesalehannya dan sebagai orang tua yang banyak melakukan puasa dalam rangka bertakwa kepada Allah, di samping dalam rangka hidup sederhana dan untuk kelestarian generasi sesudahnya. Sementara itu, Nabi Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam dalam persiapan menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai. Ketika dia mulai tampil di muka umum untuk menyatakan dirinya sebagai rasul. Sebelum Allah menurunkan ayat perintah puasa kepada Nabi Muhammad SAW, ibadah puasa juga telah dikerjakan oleh Nabi Daud. Namun, puasa Nabi Daud tidak wajib dalam ajaran Islam, hanya dianjurkan. Puasa Nabi Daud yaitu puasa
sehari selang sehari, yaitu dengan sehari berpuasa dan sehari berbuka. Puasa Nabi Daud disunahkan bagi umat Islam karena merupakan sebaik-baiknya puasa yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Daud puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Itulah hadis riwayat Bukhari. Nabi Daud dikenal sebagai seorang nabi yang maksum, yang artinya terjaga dari kesalahan dan dosa-dosa. Karena itu demikian sejarah singkat mengenai puasa dalam agama sebelum Islam. Ya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan penyampaian kultum ini bisa membuka wawasan berpikir kita mengenai puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu kita, dan untuk mendapatkan ibrah dari pendahulu-pendahulu kita mengenai puasa yang mereka laksanakan, bahwa sesungguhnya puasa yang mereka lakukan itu adalah untuk bertujuan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri mereka kepada Allah dan menghapus dosa-dosa mereka atau kesalahan-kesalahan mereka. Demikian, semoga di hari kedua ini kita sama-sama bisa melaksanakan puasa dengan berniat untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga puasa yang kita laksanakan ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang dahulu yang kita lakukan. Saatnya membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indahnya kemurahannya, saatnya merenungi diri kepada kita, leburkan kehilafan dengan saum dan amalan saleh dan keikhlasan dalam jiwa. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.